Kemampuan kepemimpinan. Dosen pengampu Abdul Latif SEMM. Kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Muhammad Rafi dan saya Aprilianti. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi terkait kemampuan kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah merupakan suatu seni atau cara bagaimana seorang pemimpin mengelola atau mengkoordinasi perusahaan atau organisasinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, setelah itu ada juga pengertian dari beberapa ahli. Menurut Martono pada tahun 1996 berpendapat bahwa kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama. Dan menurut Sturner, 1996 mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Teori kepemimpinan. 1. Teori genetis. Teori ini mengatakan bahwa leaders are born and not made. Berarti seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. 2. Teori sosial. Teori ini berlawanan dengan teori genetik. Teori ini menyebutkan leaders are made and not born. Penganut teori ini mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. 3. Teori ekologis. Penjelasan teori ini mengatakan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia pada waktu lainnya telah memiliki bakat kepemimpinan. 4. Teori bakat. Kepemimpinan memerlukan bakat, namun bakat ini harus dikembangkan dengan melatih di dalam sifat-sifat dan kebiasaan tertentu dengan berpedoman kepada suatu teori tentang berbagai sikap dan mental yang harus dimiliki seorang pemimpin. 5. Teori lingkungan. Teori lingkungan menyatakan bahwa munculnya para pemimpin merupakan hasil pembentukan diri dari waktu ke waktu. 6. Teori hubungan kepribadian dengan situasi. Penganut teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan seseorang ditentukan oleh kepribadiannya. 7. Teori hubungan antara manusia. Penganut teori ini menekankan kepada faktor atau unsur manusia. 8. Teori beri-memberi. Teori ini berpendapat bahwa antara pemimpin dan yang dipimpin harus terdapat tukar-menukar keuntungan. Dan 9. Teori kegiatan harapan. Teori ini berpendapat bahwa kegiatan-kegiatan manusia yang berkelompok itu terdiri atas aksi. Namun dari 9 teori tersebut, Bapak M. Karjadi mengambil kesimpulan sederhana menjadi 3 teori saja, yaitu 1. Kelompok teori keturunan. 2. Kelompok teori pengaruh lingkungan. 3. Kelompok teori campuran antara teori keturunan dan teori pengaruh lingkungan. Dan selanjutnya mempelajari karakteristik seorang pemimpin. Untuk mempelajari karakteristik seorang pemimpin, kita perlu melakukan pendekatan karakteristik. Menurut Sturner ada 3 macam karakteristik seseorang pemimpin, yaitu pendekatan sifat. Pendekatan ini mencoba membandingkan sifat-sifat orang yang menjadi pemimpin dan yang tidak menjadi pemimpin dan mengaitkan dengan efektifan pemimpin.
Lalu ada pendekatan tingkah laku. Pendekatan ini tidak lagi mengemukakan kualitas pemimpin yang efektif, tetapi tentang apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Lalu yang terakhir, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi atau situasional ini memfokuskan pada faktor-faktor seperti tuntutan tugas, harapan, dan tingkah laku rekan setingkat. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur kepemimpinan. Unsur-unsur kepemimpinan ada 3, yaitu adanya orang yang dipengaruhi, kedua adanya orang yang mempengaruhi, dan yang ketiga orang yang mempengaruhi mengarahkan kepada tercapainya suatu tujuan. Menurut Martoyo pada tahun 1996, untuk menjadi pemimpin yang baik diperlukan faktor dan syarat. Nah, berikut saya akan menjelaskan faktor dan syarat untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, yang pertama yaitu memiliki pendidikan umum yang luas. Lalu yang kedua, memiliki kemampuan berkembang secara mental. Lalu yang ketiga, memiliki sifat ingin tahu, yaitu kreatif dan inovatif. Lalu yang keempat yaitu memiliki kemampuan analitis. Dan yang kelima, memiliki daya ingat yang kuat. Lalu yang keenam, memiliki sifat yang tegas. Kepemimpinan ini memiliki sifat dan ciri. Nah, menurut Orthweighted, sifat dan ciri yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ini sebagai berikut. Nah, yang pertama ada physical and nervous energy, yaitu energi jasmani dan rohani. Lalu yang kedua ada a sense of purpose and direction, yaitu orientasi mengenai sasaran dan tujuan. Lalu yang ketiga ada enthusiasm atau antusiasi. Lalu yang keempat ada friendliness and affection, yaitu ramah dan cinta kasih selamanya. Nah, lalu yang kelima ini ada integrity, yaitu pribadi yang bulat. Lalu yang keenam ada technical mastery, yaitu kecakapan teknis. Lalu yang ketujuh ada decisiveness, yaitu tegas. Lalu yang kedelapan ada intelligence, yaitu cerdas. Berikut beberapa gaya kepemimpinan menurut Harris, dikutip oleh Ranupan Dojo dan Husnan 1995. Yang pertama yaitu kepemimpinan otokratik, merupakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin menganggap bahwa semua kewajiban untuk mengambil keputusan, menjalankan tindakan, mengarahkan, memberi motivasi, dan mengawasi bawahan terpusat di tangannya. Lalu ada kepemimpinan partisipasi. Kepemimpinan partisipasi merupakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin selalu meminta dan mendengarkan saran-saran bawahannya, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahan. Lalu yang terakhir, free rein atau delegasi, merupakan gaya kepemimpinan menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pada bawahan. Dalam arti pemimpin menginginkan agar bawahan dapat mengendalikan diri mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tankyo Seiyu